Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Spuri Julfiardi, NIM 1804030070 dari kelas 5B Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence era revolusi industri 4.0 dalam aspek kesehatan. Apa itu revolusi industri 4.0? Menurut Zimmerman tahun 2018, dalam Ristek Dikti menyebutkan bahwa era revolusi industri 4.0 merupakan 75% pekerjaan melibatkan kemampuan sains, teknologi, teknik dan matematika, Internet of Things, pembelajaran sepanjang hayat. Pengertian yang lain, Klaus Schwab pada tahun 2017 menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 merupakan revolusi berbasis cyber physical system. Gabungan antara domain digital, fisik, dan biologi. Kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, biologis telah mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri, dan pemerintah. Bidang-bidang yang mengalami terobosan berkat kemajuan teknologi baru diantaranya robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence robotik, teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain atau seperti Bitcoin, teknologi berbasis internet, dan printer 3D. Perubahan yang terjadi dalam revolusi industri 4.0, era revolusi industri 4.0 dapat mengarah pada era disrupsi, yang berarti era di mana akan terjadi banyak perubahan yang terjadi dalam setiap segi kehidupan. Menurut Profesor Renhal Kasali pada tahun 2017, disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini atau today change, tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok atau the future change. Perubahan yang saat ini dapat terlihat dalam sektor ekonomi adalah dengan munculnya pemanfaatan situs online atau internet basis pada aktivitas keseharian manusia berupa ojek online atau transportasi online yang memanfaatkan aplikasi mobile phone yang ada. Hal ini mendorong taksi offline semakin sulit menyesuaikan atau bersaing dengan taksi atau transportasi online yang memanfaatkan kemudahan dalam memesan, membayar, bahkan mendapat banyak keuntungan, termasuk adanya program promo yang jelas semakin efektif, efisien, dan murah. Dampak yang terjadi pada era revolusi industri, menurut Profesor Dr. Catur Sugianto, MA, dalam Satria tahun 2018, mengungkapkan bahwa profesi yang akan ditekuni dan dijalankan oleh 65% manusia nantinya tidak akan jelas, dan sebanyak 75 sampai 375 juta akan terjadi perubahan profesi pada manusia di era revolusi industri 4.0 ini. Mesin akan banyak menggantikan tenaga manusia, bahkan tenaga mesin akan lebih banyak dimanfaatkan dibandingkan tenaga manusia. Penting revolusi 4.0 dalam pendidikan tinggi, menurut Mad dalam Tanjawa Winata tahun 2016, dalam era revolusi industri atau era robotik, proses adaptasi perlu dilakukan oleh manusia. Hal itu dapat dilakukan dengan peningkatan skill terhadap teknologi itu sendiri. Jadi dosen atau pengajar harus belajar lagi. Skill tidak terbatas bidang, sehingga orang sosial bisa saja lebih paham teknologi daripada orang teknik. Skill yang dimaksud bukan berarti hanya pada kemampuan dalam spesifik bidang yang sesuai dengan ijazah atau dasar bidang kita,
akan tetapi mengarah pada kemampuan untuk mempelajari bidang komputerisasi atau digital user. Hal ini akan sangat membantu dalam proses beradaptasi dalam era ini. Tujuan pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah keterbukaan pikiran. Hal yang perlu dipertahankan adalah nilai, bukan tradisi. Tidak masalah ruang dan waktu sudah berubah, tapi esensi kudu tetap. Pendidikan adalah mempersiapkan mahasiswa untuk dapat lulus dan beradaptasi dengan setiap perubahan yang terjadi, sehingga lulusan dapat berkompetisi dalam persaingan global. Perubahan yang akan terjadi pada bidang kesehatan sehubungan dengan revolusi industri 4.0. Para ahli berpendapat bahwa revolusi industri keempat akan mendapat kenaikan rata-rata pendapatan per kapita di dunia, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta memperpanjang usia hidup manusia. Hal ini disebabkan adanya alat-alat canggih dalam dunia kesehatan yang akan membantu dalam proses medis. Chandra Winata tahun 2016 mengatakan kemajuan teknologi akan membantu proses layanan kesehatan tidak hanya terbatas pada sistem antrian, sistem pembayaran, sistem pengelolaan farmasi pada layanan rumah sakit, tetapi juga alat medis yang tersedia semakin lengkap dan membawa dampak percepatan kesembuhan pasien sehingga usia harapan hidup dan tingkat produktivitas dari manusia akan menjadi naik. Contoh nyata dalam pemanfaatan teknologi informasi lainnya dalam bidang kesehatan adalah adanya teknologi konsumen yang memakai telepon genggam dan alat kebugaran yang dipakai sehari-hari. Dapat mengumpulkan berbagai data secara detail tentang kesehatan dan status kebugaran seseorang. Persiapan dalam menghadapi revolusi industri bagi mahasiswa dan dosen. Tenaga pengajar perguruan tinggi atau dikenali dengan dosen harusnya mempersiapkan era disrupsi dalam era revolusi industri 4.0. Farai Ailo pada tahun 2017 menjelaskan bahwa Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Hal ini secara tidak langsung berimbas pada bagaimana lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, yang secara implisit menekankan pada bagaimana kualitas pembelajaran dan dosen yang mengajar di perguruan tinggi tersebut. Untuk itu, institusi perguruan tinggi harus dapat menerapkan model pendidikan sepanjang hayat perguruan tinggi melalui reskilling dan upskilling. Reskilling melalui peningkatan kemampuan lain secara selain bidang yang ditekuni, sedangkan upskilling melalui upaya pelatihan dan seminar atau kegiatan lain yang menunjang kemampuan dosen. Upaya lain yang perlu disiapkan oleh dosen adalah melalui penerapan pembelajaran inovatif dan berkesinambungan dengan penelitian dan inovasi, serta pembelajaran daring, mata kuliah daring, program studi jarak jauh, atau Menristek-Dikti tahun 2018. Di samping itu, pengembangan proses pembelajaran dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan industri melalui program internship atau lab atau bengkel, teaching factory atau industri, serta proses internasionalisasi dan konektivitas dengan melakukan kerjasama dengan luar negeri. Kemampuan dan kompetensi berbasis internet perlu dipelajari dosen agar tidak kalah dengan mahasiswanya. Peningkatan kompetensi melalui riset, kompetensi membangun jaringan, dan kompetensi dalam memecahkan masalah diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dosen dalam perguruan tinggi. Mahasiswa, secara garis besar persiapan yang harus dimiliki oleh mahasiswa harus juga mendukung dan seirama dengan kebutuhan stakeholder. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristek-Dikti Ali Gufron Alimukti mengungkapkan formula 4C harus dimiliki mahasiswa, yakni critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kreatif.
Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dan yang keempat, collaboration atau kolaborasi. Menghadapi revolusi industri, mahasiswa harus meningkatkan kapasitasnya. Mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga pada saat lulus akan dapat berkompetisi dan sesuai harapan dari pengguna layanan kesehatan khususnya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.